Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar teman-teman? Baik-baik semua kan? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga tetap patuhi teman-teman protokol-protokol kesehatan ketika berada di tempat umum seperti pakai masker, menjaga jarak. Pada dasarnya itu kan juga demi kesehatan kita juga. Terus jangan lupa untuk rutin olahraga, makan makanan yang bergizi juga. Jujur kalau saya sendiri sih selama beberapa tahun ini 3 sampai 4 tahun ini selalu rutin berolahraga khususnya bersepeda dengan kuantitas 3 sampai 5 kali seminggu. Itu saja. Baik teman-teman, lanjutin dari bagian ke-1 dari buku 13 kesalahan fatal pemula dalam diet dan olahraga kemarin. Yang pertama yaitu adalah mengulang-ulang kesalahan yang sama. Bukannya itu gila namanya. Buat teman-teman yang masih belum belum apa ya, masih belum mendengar apa aja sih kesalahan yang pertama tadi, monggo bisa diputar dulu video saya, podcast audiobook saya, mohon maaf, yang pertama kemarin. Oh ya teman-teman, misalkan ada masukan atau apa gitu, monggo langsung komen aja disampaikan. Misal saya suaranya kurang gimana, atau terlalu kecepatan bacanya, atau komentarnya nggak enak ini mas, ya monggo disampaikan aja. Baik, langsung saja. Kesalahan yang kedua, ini Mas Arbi memberikan title atau judul Budak Si Loki. Oh, aneh. Aneh banget ini nama judulnya Budak Si Loki. Jadi, teman-teman, uh, suatu hari Loki diwawancara di sebuah talk show bernama yaitu Lambe Wajena. Nah, dalam wawancaranya itu begini kira-kira. Wajena, Mas Loki, siapakah orang yang berpengaruh di hidup Anda? Loki menjawab, istri saya. Wajna bertanya, wah, Anda mengatakan itu pasti karena sangat cinta sama istri. Ya, si Loki jawab, bukan, karena dia yang selalu memegang dompet saya. Maaf, agak garing. Sedikit ice breaking lah, supaya nggak sepaneng. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak siapa itu Loki? Kalau teman-teman pernah nonton film-film Marvel, mungkin tahu Loki adalah seorang dewa, adik dari Thor yang kerjaannya membuat kerusakan dan penipuan. Dan ternyata dalam dunia kebugaran ada sebuah benda yang bisa menipu seperti si Loki dan efek penipuannya sangat parah. Coba apa teman-teman tebak? Nah, itu dia, timbangan. Tahu nggak kenapa timbangan itu jago banget menipu? Saya yakin teman-teman tahu kalau timbangan badan adalah alat untuk mengukur berat badan manusia. Hanya saja teman-teman perlu tahu bahwa berat badan manusia itu terdiri dari beberapa komponen. Apa saja? Nah, terdiri dari organ tubuh meliputi otak, jantung, paru-paru dan lain-lain. Kemudian ada lemak, otot, air, tulang, kulit, sisa pencernaan, bakteri, janin kalau pun ada, terus kanker atau tumor kalau ada, yang terakhir kenangan. Hehe, bercanda lah kalau yang terakhir. Ketika teman-teman naik ke atas timbangan badan, si timbangan ini mengukur jumlah total atau gabungan dari semua komponen itu. Dan timbangan tidak bisa menggambarkan berat masing-masing komponen tersebut. Artinya, kalau terjadi perubahan pada angka timbangan, kita nggak tahu secara pasti komponen yang mana yang sebenarnya yang berubah. Misalnya gini nih, teman-teman nimbang hari ini dan keluar angka 86 kilo. Lalu hari berikutnya teman-teman nimbang lagi, keluar angka 86,5 kilo. Kalau cuma lihat dari angka timbangan, kita nggak bisa tahu yang setengah kilogram itu apa. Nah, selama ini kita berpikir bahwa kalau jarum timbangan geser ke kiri atau turun, artinya lemak tubuh teman-teman itu hilang, atau teman-teman itu merasa kalau lebih langsing.
Dan kalau jarum timbangan geser ke kanan atau naik, maka itu artinya lemak tubuh teman-teman bertambah, atau mungkin anggapan teman-teman tambah gemuk. Tahu nggak, kalau teman-teman berpikir seperti itu, maka teman-teman sangat keliru dan udah tertipu. Kok bisa? Nah, di sini Mas Arbi gambarin ilustrasi kayak orang-orang itu dengan bobot yang sama kok bisa tampilannya beda gitu. Bagaimana? Ada yang aneh? Inilah alasan kenapa timbangan itu bisa menipu kita. Karena itu, logika kalau naik berat badan berarti pasti tambah berlemak, dan turun berat badan berarti pasti berkurang lemaknya, itu sangat keliru. Dalam kebugaran gak sesimpel itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena tubuh itu punya komposisi. Apakah itu artinya otot lebih berat dari lemak? Wow, itu logika yang keliru. Gini deh, berat mana besi 2 kilo dengan kapas 2 kilo? Kalau sampai jawab teman-teman berat besi, berarti teman-teman kurang piknik. Nah, piknik dulu deh. Pasti teman-teman kelamaan lockdown di rumah aja nih. Jawabannya beratnya ya sama. Tapi kalau pertanyaannya besar mana volume antara 2 kilogram kapas dengan 2 kilogram besi, ini jelas beda. Jawabannya kapas karena massa jenisnya beda. Besi lebih padat. Otot dan lemak juga seperti itu. Dengan berat yang sama, volumenya beda. Kedua komponen ini punya massa jenis yang berbeda. Mana yang lebih padat? Massa jenis otot mamalia itu 1,06 kg per liter. Sedangkan massa jenis sel adiposa atau lemak tubuh itu 0,9196 kg per liter. Artinya massa otot 15% lebih padat. Itulah kenapa banyak kejadian berat badannya sama tapi lebih ramping, atau bahkan berat badannya nambah tapi jadi kelihatan lebih langsing. Dan semakin teman-teman baca, semakin teman-teman sadar bahwa angka timbangan tidak menunjukkan kondisi sebenarnya dan bukan tujuan utama. Nah, harus nggak sih nimbang berat badan itu? Setelah teman-teman baca sampai selesai dan memahami serta meyakini bahwa angka timbangan bukan tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan segalanya, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini diilustrasiin ada dua orang yang sama. Bayangkan teman-teman bertemu kedua orang itu. Apa yang muncul di pikiran teman-teman? Tentunya gambaran fisik orang itu, iya kan? Teman-teman mungkin mengatakan, wah langsing ya, wah gemuk ya, bukan wah 57,7 kilo ya, atau wah 127,4 kilo ya. Artinya gambaran fisik seseorang itu lebih jelas ketimbang angka timbangan, karena nggak ada seorang pun yang menempelkan angka timbangannya di jidat atau menjadikan angka timbangannya sebagai kalung dan berjalan setiap saat dengan itu. Maka kesalahan fatal yang kedua hanya bergantung ke timbangan. Orang yang mencari perubahan bentuk tubuh saja itu kurang pas. Tapi orang yang mengincar angka timbangan sebagai tujuan utama atau satu-satunya tujuan jauh lebih keliru lagi. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang mencari perubahan bentuk tubuh saja itu kurang pas. Tapi orang yang mengincar angka timbangan sebagai tujuan utama atau satu-satunya tujuan jauh lebih keliru lagi. Jadi begini, pada dasarnya yang orang inginkan atau teman-teman inginkan adalah kan pastinya meminimalisir lemak tubuh dan meningkatkan atau mempertahankan massa otot. Sayangnya, timbangan saja nggak bisa gambarin keberhasilan untuk mencapai itu. Pertanyaannya, haruskah kita menimbang berat badan? Nah, saya ini bukan tipe orang yang menyarankan untuk menjauhi atau membuang timbangan. Tidak. Timbangan itu kan juga bisa sebagai alat ukur yang sangat berguna. Jika dan hanya jika teman-teman tahu bagaimana cara memandangnya dan menggunakannya. Sebelum mengetahui bagaimana cara menggunakan timbangan, teman-teman perlu tahu dulu alasan kenapa angka timbangan itu berubah. Nah, perlu dipahami bahwa perubahan angka timbangan itu ada dua kondisi. Yang pertama jangka pendek, biasanya 1 minggu atau kurang. Yang kedua jangka panjang, biasanya lebih dari 1 minggu.
Jelas ini akan sangat berbeda daripada lama-lama. Langsung aja nih. Yang pertama, alasan teman-teman berat badannya itu naik. Jika dalam jangka pendek, maka alasannya adalah kadar air. Nah, kadar air ini adalah komponen paling fluktuatif di dalam tubuh kita dan menjadi alasan kenapa berat badan kita bervariasi. Lalu apa saja yang mempengaruhi naiknya kadar air? Itu ada garam atau dalam bahasa keren atau bahasa kimianya sebagai sodium atau natrium bersifat mengikat air. Karena itu ketika teman-teman makan garam lebih banyak dari biasanya, pasti bakal naik berat badannya. Lalu karbohidrat. Karbohidrat yang dimakan akan dirubah menjadi glikogen. Nah, setiap 1 gram glikogen akan mengikat 3 gram air. Jadi otomatis akan mempengaruhi berat badan. Ingat, berat air bukan berat lemak loh ya. Lalu menstruasi. Setiap wanita kenaikannya akan bervariasi. Kenaikan air karena menstruasi biasanya lebih signifikan, bertahan lebih lama dan akan berulang setiap bulan. Kamu yang wanita nggak perlu galau ketika mengalami kenaikan berat badan, terutama saat menstruasi. Lalu stres. Nah, saat seseorang mengalami stres, maka ada hormon yang keluar, yaitu namanya hormon kortisol. Sayangnya, hormon kortisol ini punya reputasi buruk. Padahal hormon ini dasarnya baik banget, meskipun kalau kelebihan atau kekurangan juga punya efek buruk. Salah satu fungsi hormon kortisol adalah menjaga keseimbangan garam dan air. Dan jika berlebihan karena stres yang meningkat, akan mengakibatkan kenaikan berat air yang signifikan. Lalu yang terakhir, suplemen atau obat tertentu. Suplemen seperti kreatin mengakibatkan naiknya massa air di tubuh. Selain itu, obat-obatan tertentu juga mengakibatkan retensi air atau istilahnya adalah edema. Apa saja obat tersebut? Dokter yang lebih tahu. Dalam 1 hari, fluktuasi dari berat air bisa sampai 2 kilogram. Nah, itu baru air saja loh. Jadi teman-teman nggak perlu galau dan lebay kalau naik, apalagi sampai mau terjun dari jurang, lebay deh. Nah, lalu faktor yang kedua, makanan dan minuman. Jika teman-teman pernah berpikir, saya mah minum air putih aja jadi tambah gemuk, jelas itu pasti keliru besar. Tapi kalau teman-teman minum dan langsung naik berat badan, itu benar. Ingat, naik berat badan belum tentu lemak. Kenapa? Simpel saja. Air kan punya berat. Ketika air masuk ke dalam tubuh, dia nggak menghilang begitu saja, tapi berada di pencernaan. Air punya massa jenis 1 kg/liter. Jadi kalau misal minum 1 liter, maka tubuh juga akan bertambah 1 kilogram. Begitupun makanan. Kalau teman-teman sehabis makan langsung menimbang berat badan, ya jelas pasti akan naik. Karena makanan kan punya berat. Makanan nggak langsung menghilang gitu saja setelah teman-teman makan. Makanya saya suka gemes sama yang habis makan dan minum terus nimbang. Setelah melihat kalau berat badannya naik, langsung galau. Di dalam perut kita kan nggak ada Pak Tarno yang bilang prok 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 jadi apa. Terus makanan dan minumannya langsung menghilang gitu aja. Jadi ya mohon maaf nih, agak kurang kerjaan sih kalau habis makan langsung nimbang berat badan dan galau gitu deh dengan hasilnya. Pemerintah tolong nih tingkatkan lapangan pekerjaan. Ups. Lalu yang ketiga, feses dan air seni. Nah, kalau sudah makan dan minum, pasti tubuh akan memproduksi limbah, yaitu feses atau pup dan air seni. Kalau teman-teman belum mengeluarkannya, itu akan terhitung sebagai berat badan. Jadi jangan galau dan risau kalau berat badan teman-teman nambah beberapa lama setelah makan atau minum. Nah, bagi yang punya target menurunkan berat lemak tubuh, nggak perlu khawatir kenaikan-kenaikan yang sifatnya jangka pendek ini. Jika dalam jangka panjang, maka alasannya adalah satu, kadar air. Selain dalam jangka pendek, kadar air tubuh terkadang juga menjadi penyebab seseorang naik berat badan dalam jangka panjang, terutama pada wanita. Kenapa? Karena wanita punya siklus bulanan yaitu menstruasi yang terkadang menyebabkan water retention yang bertahan cukup lama. Yang kedua, naik massa lemak. Nah, kalau dalam jangka panjang, kenaikan massa lemak tubuh itu sangat mungkin terjadi. Tapi belum tentu sebanyak yang teman-teman perkirain. Nanti deh pada bab berikutnya
Kenapa ini bisa terjadi? Yang pasti ini terjadi karena ada surplus energi atau kalori. Bisa jadi secara konsisten teman-teman makan lebih banyak dari yang teman-teman butuhin. Aktivitas teman-teman secara konsisten sedang menurun atau kombinasi dari keduanya. Oh ya teman-teman, ini saya ada pernah baca nih kalau bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi dia hanya dapat berubah bentuk. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, naik massa otot. Kalau teman-teman menyertakan latihan beban pada program transformasi, sangat mungkin teman-teman mengalami kenaikan massa otot. Meskipun nggak mudah loh naik massa otot, tapi mungkin. Hanya saja naik massa otot ini tidak semudah yang teman-teman bayangin. Pertama, perlu dalam kondisi kalori surplus untuk naik massa otot. Jadi bagi teman-teman yang sedang ingin menurunkan berat lemak, bisa jadi kamu malah sedang dalam kondisi energi surplus. Mungkin saja naik massa otot dalam kondisi defisit atau defisit energi atau kalori, tapi dalam kondisi tertentu. Tapi tetap pada mayoritas orang biasanya kondisinya tidak seperti ini. Kedua, rasio kenaikan massa otot itu nggak seperti lemak. Rasio kenaikan massa otot pada pria per minggu lebih lambat dari kenaikan massa lemak per minggu. Kalau pada wanita, rasio kenaikan massa ototnya lebih sedikit lagi. Jadi ini memang kondisi yang sebenarnya agak sulit terjadi, tapi mungkin. Karena itu sebelum teman-teman panik lihat angka timbangan naik, selain angka timbangan, coba teman-teman pastiin apakah tubuh teman-teman itu semakin kencang atau semakin kuat gitu. Lalu yang keempat, hamil. Jangan salah, ini mungkin saja terjadi. Ini khusus buat wanita ya. Yang pria jangan ngaku-ngaku. Kalau ini terjadi dan teman-teman memang sudah nikah, saya ucapkan secara tulus dari hati yang terdalam. Selamat ya. Lalu yang kelima, kanker atau tumor. Saya sebenarnya agak serem sih nyampein ini. Tapi ya kalau bahasanya soal kemungkinan naik berat badan dalam jangka pendek, ini salah satu kemungkinannya. Semoga ini nggak terjadi ya sama saya dan teman-teman. Nah, ini alasan turun berat badan. Jika dalam jangka pendek, maka alasannya adalah satu, kadar air. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, komponen dari tubuh yang mudah naik dan turun dalam jumlah yang cukup banyak adalah kadar air. Apalagi ketika teman-teman menghindari garam dan menghindari karbohidrat, tubuh akan kehilangan cukup banyak massa air. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 1 gram glikogen mengikat 3 gram air. Jadi jika teman-teman kehilangan 200 gram glikogen, maka ada 600 gram air yang ikut hilang. Karena itu ketika penurunannya cukup banyak dalam jangka pendek, bisa dipastikan sebagian besar dari berat yang turun adalah berat air. Jadi jangan aneh kalau tiba-tiba berat badan naik lagi atau rasio penurunannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Dan jangan GR dulu kalau berat badannya turun. Oh iya, sini deh saya bisikin sesuatu yang penting. Manipulasi air adalah trik untuk memanipulasi berat badan secara cepat. Hah? Masa sih mas? Jangan kenceng-kenceng, ini rahasia loh. Ini trik yang suka digunakan oleh orang yang ngakunya fitness coach untuk membuat seakan-akan programnya berhasil dengan cepat. Padahal berat yang turun adalah berat air. Jadi ngerti kan kenapa suka dikasih tahu kalau mulai program jangan makan garam atau karbohidrat? Ngaku deh teman-teman yang pernah konsultasi mungkin. Yang kedua, Bob, setelah teman-teman makan atau minum, maka makanan atau minuman itu akan meninggalkan sisa metabolisme atau ampas. Bisa berupa feses atau air seni. Feses dan air seni ini punya massa atau berat. Jadi kalau ini dibuang maka berat badan ya pasti turun, simple. Lalu amputasi. Oke, ini kondisi yang nggak diharapin. Tapi sebagai pengetahuan aja, angka timbangan itu bisa berubah banyak dalam 1 hari saja dengan cara ini. Mungkin nggak sehari, kurang dari 1 hari malah. Setiap anggota tubuh kan punya berat, misalnya paha. Mungkin paha teman-teman beratnya antara 5 sampai 10 kg atau lengan misalnya 2 kg. Bayangkan saja kalau itu dihilangkan, pasti berat badan teman-teman akan turun, iya kan? Saya menjelaskan ini bukan niat untuk menakut-nakuti, apalagi nyuruh buat melakukannya. Tapi saya mengajak berpikir dengan logika jernih.
tentang penurunan berat badan dalam jangka pendek atau instan. Yang keempat, donor organ. Jangan lupa organ tubuh kamu itu kan juga seperti jantung, ginjal, hati, otak, pankreas, empedu, lambung, bahkan tulang dan kulit juga punya berat. Jadi kalau organ teman-teman didonorkan ke orang lain, misalnya ginjal, otomatis berat badan pasti turun. Logis kan? Yang kelima, potong rambut. Rambut itu juga ada beratnya loh. Apalagi kalau rambut teman-teman panjang. Maka ketika teman-teman potong rambut, maka ada sebagian massa tubuh yang berkurang. Simple. Nah, jika dalam panjangnya nih sekarang, maka alasannya adalah yang pertama, lemak. Kalau dalam jangka panjang, berat badan yang turun bisa jadi berasal dari lemak tubuh. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak penurunannya. Ketika seseorang ingin menurunkan berat badan, sebenarnya yang dia perlu turunkan adalah lemak tubuh, bukan berat yang lain. Yang kedua, otot. Massa otot sangat mungkin untuk turun, apalagi kalau nggak ngelibatin yang namanya latihan beban. Tidak mencukupi kebutuhan protein dan asupan kalori terlalu sedikit atau defisitnya terlalu besar. Bagi yang punya target menurunkan berat badan, teman-teman harus tahu bahwa otot ini jangan sampai banyak turun atau mendominasi berat yang turun. Kenapa? Sel otot itu punya tingkat metabolisme yang lebih tinggi dibanding dengan sel lemak. Jadi kalau otot ini hilang, maka metabolisme seseorang akan lebih rendah daripada ketika massa ototnya tetap. Contohnya, dua orang yang sama-sama punya berat badan 100 kg dengan tinggi yang sama 168 cm, sebut saja Mika dan Nunung, mereka ingin menurunkan berat badan sebanyak 5 kg. Dari 5 kg yang turun, Mika kehilangan 4,5 kg lemak dan setengah kilogram otot. Sedangkan Nunung kehilangan 1,5 kg lemak, 1,5 kg otot, dan 2 kg air. Secara bentuk Mika akan lebih langsing dan lebih kencang ketimbang Nunung. Selain itu, dengan berat yang sama, Mika punya metabolisme lebih tinggi dari Nunung karena Mika punya massa otot yang lebih banyak. Jadi teman-teman harus mengerti betul nih apa yang turun dan bagaimana cara menurunkannya. Nah, kemudian cara menggunakan timbangan yang tepat. Sebelumnya ini saya tanya dulu nih. Pernah nggak sih teman-teman pergi ke sebuah mall lalu menghitung jumlah mobil atau motor yang dilihat? Kalau belum pernah, coba deh. Atau coba bayangkan teman-teman sekarang sedang berada di mall, lalu pergi ke parkiran dan memandang kendaraan yang terparkir sangat banyak. Ada berapa kira-kira kendaraan yang ada? 52, 74, 113. Pertanyaan sebenarnya adalah, ketika teman-teman mengetahui jumlah kendaraan yang terparkir secara detail di sebuah parkiran, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Emang kenapa? Yes, tepat, itulah jawabnya. Emang kenapa? Seperti itulah sebaiknya teman-teman memandang angka timbangan. Biasa aja, jangan riweuh atau rewel, sedih atau bahagia dulu. Angka timbangan itu ya angka, belum berarti apa-apa kalau belum dicek lebih detail. Angka yang muncul di timbangan itu ibarat notifikasi WhatsApp dari pasangan yang kita sayang. Apa isinya? Ya kamu belum tahu sampai teman-teman bukanya. Bisa jadi ngajak makan, ngajak jalan, ngajak belanja, atau ngajak pisah. Jangan GR dulu. Jadi angka timbangan itu sebenarnya ambigu. Sayangnya banyak orang yang kejebak angka ini. Hal ini diperparah dengan cara menggunakan timbangan yang salah. Asal naik aja ke atas timbangan tanpa memperhitungkan kondisi dan situasi. Misalnya nimbang habis makan atau minum, ya pasti berubah dari sebelumnya. Atau nimbang di timbangan yang ada di minimarket yang bayar pakai uang gopean, lupa kalau dia pakai celana jeans atau jenis pakaian lain yang jelas-jelas mempengaruhi angka timbangan. Yang lebih kurang kerjaan lagi adalah seseorang yang nimbang sebelum, saat, dan sesudah latihan, habis itu panik karena kok angka timbangannya malah naik. Dia lupa kalau pas latihan itu minum 500 ml air. Ingat loh, air itu ada beratnya. Ngapain woi? Nah, sekarang gimana sih cara menimbang berat badan yang tepat? Langsung saja, ini langkahnya. Pertama, sangat disarankan di pagi hari beberapa saat setelah bangun tidur. Jangan sambil tidur, woi. Yang kedua,
Tempatkan timbangan pada tempat dengan suhu yang cenderung tetap sepanjang tahun. Yang ketiga, gunakan pakaian seminim mungkin atau jika memungkinkan tanpa pakaian sama sekali. Tapi kalau di rumah aja, kalau di luar rumah jangan. Eh, Yang keempat, pastikan tidak ada minuman atau makanan yang masuk sebelumnya, apalagi roh-roh jahat. Ini memastikan agar nggak ada berat tambahan. Yang kelima, sesudah teman-teman buang air besar dan buang air kecil supaya mengurangi berat tambahan. Nah, selain langkah-langkah di atas, ada hal yang penting yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Pastikan yang digunakan adalah timbangan manusia, bukan timbangan gantung. Hal yang ingin saya sampaikan adalah tentang timbangan badan dan valid atau tidaknya timbangan badan yang teman-teman gunain. Perlu teman-teman ketahui, timbangan adalah alat mekanik yang punya komponen-komponen. Ada mekanisme tertentu yang bekerja sehingga bisa menunjukkan angka. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang namanya komponen itu bisa rusak atau error yang disebabkan oleh pemakaian sehari-hari. Contohnya pegas pada timbangan. Apakah teman-teman menjamin pegasnya masih berfungsi dengan baik atau enggak? Kalau kelenturan pegasnya berubah, pasti hasilnya juga akan berubah. Bisa jadi 1 kilo itu jadi terhitung 0,97 kilo. Terlihat kecil tapi efeknya besar-besar. Contohnya nih, jika berat badan teman-teman sebenarnya 100 kg, bisa jadi yang terbaca berat itu jadi 97 kilo. Atau jika berat badan teman-teman sebenarnya 60 kilo, malah terbaca 58,2 kilo. Lumayan jauh kan? Maka dari itu ada yang namanya kalibrasi. Anak lab pasti akrab banget dengan kata ini. Kalibrasi adalah sebuah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Memang sih sebaiknya alat ukur yang kita pakai itu terkalibrasi jadi lebih valid angka yang keluar. Tapi nggak perlu juga kalau itu bikin ribet. Yang penting teman-teman tahu mindset dari timbangan itu sendiri. Oke? Nah, kemudian konsep massa dan berat. Ini penting buat teman-teman ketahui nih. Mungkin selama ini teman-teman mengenal dua kata atau istilah yang berseliweran di dunia kebugaran. Ada massa dan berat. Apakah keduanya sama? Sebenarnya berbeda loh. Massa adalah banyaknya materi atau jumlah partikel yang dikandung atau dimiliki suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya yang muncul ketika sebuah massa dipengaruhi percepatan gravitasi. Ini artinya massa itu cenderung tetap, sedangkan berat itu berubah-ubah tergantung gravitasi yang mempengaruhinya. Paham kan? Jika suatu benda memiliki massa 100 kg, dimanapun di jagat raya yang luas dan indah ini, massanya tetap 100 kg. Sedangkan beratnya bisa berubah-ubah tergantung gravitasi yang mempengaruhinya. Massa itu diukur oleh neraca dan satuannya kilogram, sedangkan berat diukur oleh pegas dan satuannya newton. Oke mas, saya tahu kok. Tapi maksudnya apa? Maksudnya menjelaskan konsep massa dan berat adalah begini. Banyak orang yang berpikir bahwa angka timbangan tertentu selalu mewakili bentuk badan tertentu. Ini menyebabkan banyak orang yang lebih sibuk ngejar angka timbangan ketimbang bentuk badannya atau komposisi tubuhnya. Sebenarnya mengincar bentuk tubuh saja juga bukan hal tepat. Contohnya, ada seseorang yang DM saya di Instagram bilang bahwa menurut orang lain dia langsingan dan memang ukuran meteran dan bajunya berubah jadi lebih kecil. Tapi karena angka timbangannya nggak berubah, dia malah merasa gagal. Padahal tidak seperti itu. Ingat, massa seseorang itu cenderung tetap, sedangkan berat badan itu lebih mudah berubah-ubah. Meskipun menurut timbangan berat badan kamu itu 10 kilo atau 1000 kilogram, kalau teman-teman langsing ya tetap langsing. Kalau teman-teman gemuk ya tetap gemuk dimanapun teman berada di jagat raya yang luas dan indah ini. Bentar. Memahami timbangan itu seperti ketika teman-teman tanya 10 temanmu, jam berapa sekarang? Di suatu malam di tempat yang sama, maka teman-teman mungkin bisa menemukan 10 jawaban berbeda. Tapi malam tetaplah malam. Semua temanmu nggak membantah kalau itu adalah waktu malam. Jadi bentuk badan itu nggak keliru. Sedangkan angka timbangan bermacam-macam dan bisa keliru. Paham ya?
Contohnya, ada salah seorang klien pria yang datang ke saya. Tinggi badannya persis sama dengan saya, 168 cm. Berat badan kita yang berbeda. Dia 68 kilo, saya 71 kilo. Kalau teman-teman berpikir bahwa angka tertentu mewakili bentuk badan tertentu, maka teman-teman akan menyimpulkan bahwa saya yang lebih gemuk dari klien saya tersebut. Nyatanya klien saya ini pengen nurunin 5 kg karena perutnya buncit. Sedangkan saya tidak buncit sama sekali. Bahkan gak ada satupun orang yang bilang saya gemuk. Masnya ini juga awalnya gak percaya, sampai akhirnya saya nimbang dan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri berapa angka timbangan saya. Dari situ dia mulai paham soal timbangan berat badan. Saya menjelaskan ini semua bukan berarti mengungkapkan bahwa menimbang dengan timbangan itu keliru dan sia-sia. Karena teman-teman masih di planet bumi, timbangan badan masih cenderung relevan untuk mengukur. Bukan juga berarti saya bikin teman-teman ribet untuk nyari timbangan yang paling bagus dan canggih, nggak gitu juga. Ya, kecuali teman-teman emang bisa nyari timbangan yang paling bagus. Tapi maksud saya adalah memberikan pandangan yang luas ke teman-teman untuk jangan terjebak angka timbangan. Jangan berpikir bahwa angka tertentu selalu berkaitan dengan bentuk badan tertentu. Jangan berpikir bahwa angka timbangan adalah satu-satunya atau segalanya. Banyak orang yang curhat ke saya sudah mencapai berat badan idealnya, tapi ngerasa masih gemuk dan badannya nggak kencang. Ini karena dari awal konsepnya adalah kepatok angka. Ingat, fat loss atau menghilangkan lemak tubuh beda dengan weight loss atau menghilangkan berat badan. Bentuk badan itu nggak keliru, sedangkan angka timbangan bisa keliru. Semakin teman-teman baca, atau teman-teman semakin dengar dari saya, maka teman-teman semakin paham dan yakin bahwa angka timbangan bukanlah segalanya. Karena itu mulai sekarang dan seterusnya teman-teman harus lebih cerdas lagi memandang angka timbangan. Dan teman-teman perlu memahami cara mengukur yang tepat. Lalu ini nih, cara mengukur berat badan. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu cara menimbang yang tepat. Sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara menentukan berat badan berapa kamu sebenarnya. Loh, emang beda ya mas? Sebentar, sabar dulu. Saya akan kasih ilustrasinya. Seorang wanita, sebut saja Vladisovsky. Susah bener nih namanya. Seorang wanita, sebut saja Susi, punya berat badan 86,1 kilo. Dia berpikir untuk menurunkan berat badan. Seminggu kemudian di hari yang sama Susi nimbang lagi. Ternyata masih sama 86,1 kilogram. Dia ngerasa gagal dan putus asa, apalagi karena Susi belum membaca buku 13 kesalahan fatal pemula diet dan olahraga. Nah, setelah baca buku ini, Susi jadi lebih paham soal angka timbangan dan melihat tren berat badannya setiap hari. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman baca bukunya di sini dituliskan atau digambarkan tabel dari minggu pertama dan minggu kedua dari hari Senin sampai Minggu. Kalau kita lihat ini rata-rata dari minggu ke-1 dan minggu kedua, kalau dibandingin ternyata ada perubahan berat badan. Nah, kalau diperhatikan, seandainya Susi hanya melihat ujungnya saja dari Senin ke Senin, maka kelihatannya seperti nggak ada perubahan, atau dia membandingkan hanya dari Senin ke Selasa di minggu pertama, maka dia akan galau. Kalau sudah galau, apa yang terjadi? Nyerah, merasa gagal. Akhirnya kembali ke kebiasaan yang lama. Nah, kenal dengan situasi yang seperti ini. Padahal ketika dilihat trennya, berat badan Susi cenderung turun meskipun ada fluktuasi. Maka cara mengukur berat badan yang paling pas adalah dengan menimbang setiap hari dan memperhatikan tren atau rata-ratanya supaya lebih akurat. Mungkin sebagian orang menganggap menimbang setiap hari adalah hal yang tidak perlu, bahkan harus dihindari. Tapi izinkan nih saya jelasin dulu. Soal nimbang setiap hari ini sih memang terjadi perbedaan pendapat. Di beberapa studi menunjukkan bahwa menimbang berat badan secara reguler atau tiap hari memberikan dampak yang positif. Sedangkan di studi yang lain menunjukkan bahwa menimbang setiap hari punya dampak negatif. Memang ada perbedaan pendapat. Tapi poin sebenarnya bukan di masalah nimbangnya, tapi bagaimana teman-teman melihat timbangan itu dan apakah perasaan yang muncul setelahnya. Kalau teman-teman menimbang setiap hari dan mengukur keberhasilan dari perubahan angkanya dari hari ke hari,
maka jelas teman-teman keliru. Misalnya teman-teman ingin menurunkan lemak tubuh, lalu teman-teman nimbang hari ini dan keluar angka 86 kg. Besoknya teman-teman nimbang lagi dan keluar angka 86,5 kg. Nah, kalau mengukur keberhasilan dengan membandingkan kedua data ini, jelas ini cara yang keliru. Menimbang berat badan itu nggak masalah. Yang sering jadi masalah adalah perasaan dan pikiran yang muncul setelahnya. Sekali lagi, the power of mind. Ingat, fluktuasi harian itu normal. Bisa jadi besok lebih berat dari yang sekarang, dan lusa malah jauh lebih ringan dari yang sekarang. Itulah alasannya kenapa sebelumnya saya menjelaskan sedetil-detilnya tentang mindset dan konsep dari berat badan dan timbangan, supaya ketika teman-teman mempraktikkan cara ini nggak panik. Karena itu bagi orang-orang yang sudah paham betul tentang mindset dan konsep dari berat badan dan timbangan, seperti kamu yang terbuka pola pikirnya dan ingin berhasil, maka saya menyarankan untuk menggunakan cara ini. Menimbang setiap hari dan mengambil rata-ratanya. Saya ulangi sekali lagi, menimbang setiap hari dan mengambil rata-ratanya per minggu. Oke mas, saya termasuk orang yang terbuka pola pikirnya dan ingin berhasil dan saya akan mempraktikannya. Bagus, lanjutkan. Tapi, ada tapinya loh. Mungkin ada sebagian orang yang membaca ini masih melihat fluktuasi harian yang normal sebagai sesuatu yang gak normal, bikin panik, depresi, atau membuatnya merasa gagal, yang akhirnya jadi melakukan sesuatu yang gak perlu dilakukan. Maka untuk orang yang masih seperti ini, selain saya suruh membaca lagi tulisan di bab ini dari awal, langkah yang bisa dilakukan adalah menimbang 1 kali per minggu. Meskipun tidak seakurat menimbang setiap hari dan melihat tren dan rata-ratanya, menimbang 1 kali per minggu sudah cukup membantu untuk sebagian orang. Hanya saja tetap perlu mindset yang tepat juga sih, karena kondisinya bisa jadi seperti Susi tadi, yang sebelumnya menimbang seminggu sekali dan hasilnya sama. Apalagi nimbang seminggu sekali pas hari nimbang berikutnya adalah pas fluktuasi tertinggi. Bakal makin galau deh. Oke mas, saya paham. Terus kalau sebulan sekali gimana? Bagi orang yang benar-benar terobsesi dengan angka timbangan pakai banget, saking terobsesinya atau memang sulit membuka pola pikir dan bisa galau dengan hanya melihatnya karena menimbang dengan terlalu rutin, maka menimbanglah sebulan sekali atau mungkin tidak sama sekali. Bagaimana dengan timbangan canggih? Nah, mungkin teman-teman pernah tahu, lihat atau bahkan mencoba yang disebut dengan timbangan canggih. Itu loh yang bisa ngukur berat badan, persentase lemak, lemak visceral, umur sel, jumlah massa otot, massa air, LBM, BMI, BMR, status hubungan, keterikatan pada mantan, dan lain-lain. Lupain yang terakhir, bercanda. Banyak yang tanya, apakah hasil dari timbangan jenis tersebut itu akurat dan bisa diandalkan? Apakah perlu menggunakan alat itu? Nah, sebelum saya jawab, teman-teman harus kenalan dulu sama alatnya. Alat yang seperti ini namanya BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. BIA biasanya ada 3 jenis, yaitu BIA handheld yang biasanya dipakai dengan cara dipegang saja, kemudian BIA leg to leg yang biasanya sensornya ada di kaki saja, lalu ada juga BIA hand to foot yang ada sensor di tangan dan kaki. Yang sampai sekarang belum ada sih BIA yang diemut atau dikunyah gitu. Nah, cara kerja alat ini adalah dengan mengalirkan arus listrik kecil. Nah, nanti hambatan yang dialami si listrik ini yang akan menentukan apa saja komposisinya. Kalau tidak terlambat listriknya, itu biasanya massa air atau otot. Kalau arusnya terhambat, biasanya itu lemak tubuh atau tulang. Oke mas, saya paham. Terus itu akurat gak sih? Baiklah, akan saya jelaskan. Dalam menentukan hasilnya, BIA akan bekerja dengan algoritma tertentu dengan memasukkan hasil impedance dengan beberapa faktor, di antaranya usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan data hasil impedance dari orang-orang di seluruh dunia. Kalau dibuat daftar, maka faktor-faktor yang bisa berdampak pada tidak akuratnya hasil akhir BIA adalah alatnya, hidrasi, glikogen, kulit, suhu ruangan, dan orang yang mengukur. Dari hal itu dan dari pengalaman saya,
BIA bisa kehilangan akurasinya dengan signifikan. Misalnya gini nih, teman-teman lupa mengganti data jenis kelamin, hasilnya akan beda. Atau misalnya salah masukin data tinggi badan, hasilnya juga akan beda. Yang biasanya akan sangat mengganggu hasil adalah data berat badan. Nah, kalau teman-teman makan atau minum dulu sebelum menggunakan BIA, maka hasilnya sudah pasti nggak akurat. Apalagi kalau menggunakan pakaian yang juga mempengaruhi berat badan. Menurut studi, BIA bisa error hingga minus 4-8%. Jadi kalau teman-teman kehilangan lemak tubuh 4%, BIA akan menuliskan bahwa teman-teman malah kelebihan 4%. Contohnya salah satu kawan saya, dia itu cowok, mengukur komposisi tubuhnya menggunakan BIA. Hasil akhirnya mengatakan bahwa dia punya persentase lemak tubuh sebesar 8%. Ini artinya dia punya perut dengan definisi six pack yang jelas. Padahal dia belum se-six pack itu loh. Realitanya persentase lemak tubuhnya masih sekitar 15% lebih. Saya sendiri pernah iseng membuat eksperimen kecil-kecilan dengan menggunakan BIA merek InBody yang harganya 95 juta. Yup, segitu harganya, hampir bisa beli mobil. Emang ini salah satu BIA terbaik. Pertama, saya menggunakan BIA dengan mempertimbangkan faktor yang bisa mempengaruhi errornya. Saya gunakan pakaian seminim mungkin tanpa makan dan minum dulu dan sudah buang air. Lalu keluar hasilnya. Berikutnya saya nimbang lagi. Tapi kali ini saya minum dulu 330 ml air mineral. Setelah itu saya nimbang lagi. Hasilnya, massa otot saya bertambah dan otomatis persentase lemak tubuhnya lebih sedikit dari sebelumnya. Ini saya baru merubah salah satu faktor aja, belum yang lain. Nah, kebayangkan? Simpelnya kalau soal akurasi, selain soal jenis BIA apa yang teman-teman pakai, bagaimana teman-teman memakainya juga penting. Faktanya sering banget saya lihat orang yang ketika menggunakan BIA tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut. Misalnya salah satu merek suplemen yang paling aktif bergerilya, ya nggak perlu saya sebut namanya lah, apa sih teman-teman udah tahu, yang sering ngasih pengukuran gratis itu loh. Mereka nggak mempertimbangkan alat yang digunakan akurat atau enggak, terkalibrasi atau enggak, dan bagaimana cara mengukurnya. Alatnya biasanya asal entah valid atau enggak, dan terkalibrasi atau enggak. Terus pas ngukur enggak mempertimbangkan kondisi. Orangnya udah minum, udah makan, atau pakai baju yang mempengaruhi beratnya. Yang lebih parah adalah si pengukurnya bisa menarik kesimpulan dari data yang muncul dan dengan PD-nya menjudge orang tersebut kurang ini dan itu dengan cepat, entah bagaimana perhitungannya. Buat orang yang nggak paham, ini justru bisa menjebak. Bagi persepsi mereka, ini bisa jadi sebuah berita buruk yang akhirnya mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi kurang tepat. Saya nggak akan bahas kalau kemudian karena persepsi buruk ini, si yang diukur akan ditawari produk yang sebenarnya nggak dia butuhin, atau bahkan nggak ada manfaatnya. Saya nggak akan bahas. Wah, parah juga ya mas, terus gimana dong? Apakah harus gunain BIA? Haruskah beli? Begini deh. Kalau soal beli ya terserah saja. Yang pasti saya nggak akan beliin. Kalau soal haruskah pakai BIA? Jawabannya sebenarnya nggak terlalu perlu. Apalagi kalau di tempatmu nggak ada BIA yang bagus, nggak usah mempersulit diri deh. Tapi kalau ada yang bagus, bisa kok dipakai untuk mengukur progres. Asal bener aja, tapi cara pakainya simpel aja. Oke mas, saya paham. Oh ya, kan sebelumnya mas bilang kalau timbangan bukan satu-satunya alat ukur. Bukan hasil akhir atau bukan segalanya. Terus ngukur progresnya pakai apa lagi? Pertanyaan bagus nih. Betul, timbangan bukan satu-satunya dan bukan segalanya. Di bab yang lain saya akan menjelaskan secara setajam silet dan detail tentang bagaimana mengukur progres. Nah, teman-teman akan paham bagaimana cara mengukur progres. Jadi, tetap stay tune ya teman-teman. Nah, saya akan lanjutkan di bab-bab sebelumnya sampai buku ini tamat. Nah, kita udah sampai di penghujung di kesalahan yang kedua nih teman-teman. Jadi dari kesimpulannya tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, timbangan bukanlah patokan utama, apalagi satu-satunya patokan. Yang kedua, tubuh memiliki komposisi yang tidak bisa digambarkan oleh timbangan. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan berat badan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Yang keempat,
teman-teman disarankan untuk memantau tren dari berat badan dengan menimbang setiap hari. Yang kelima, teman-teman perlu cerdas dalam menggunakan timbangan. Yang terakhir, BIA adalah alat yang bagus, tapi tetap memiliki kekurangan. Jadi teman-teman perlu cerdas dalam menggunakannya. Nah, itu tadi teman-teman kesalahan kedua dari 13 kesalahan fatal pemula mengenai diet dan olahraga. Sekian teman-teman, kalau misal ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau misal ada kritik atau masukan, monggo, asalkan itu membangun, disampaikan saja. Dan misalkan konten saya ini bermanfaat, monggo boleh di-share supaya teman-teman yang lain juga mengetahui seperti itu. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.